menikmati masa muda dengan merusak masa muda tuh beda tipis. Mungkin karena terlalu sepele dengan perlombaan, ujung-ujungnya kan jatuh juga. Podcast, dan kali ini tamu saya adalah dua anak muda yang berbakat, yang pintar, yang keren. Saya perkenalkan ada Irma Khairani Zega. Halo Irma, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Baik. Ada Faril Hidayat Gia, apa kabar? Baik Kak. Oke, semangat dong. Oke, ini kalau Irma nih finalis Olimpiade Sains Nasional atau OSN ya, tingkat provinsi Sumatera Utara, jenjang SMA, SMK, MA, bidang kimia. Ini serius bidang kimia? Serius. Sejak kapan suka bidang kimia ini? Dari kelas 11, kelas 2 SMA. Oh gitu. Nah kalau Faril Hidayat Gia ini Olimpiade Bahasa Arab atau OBA ke-8 tahun 2025, Forum MGMP Bahasa Arab se-Indonesia. Iya Kak. Tingkat Kota Gunung Sitoli. Ini juga baru dengar saya nih, Olimpiade Bahasa Arab itu, cerita dong apa itu Olimpiade Bahasa Arab? Olimpiade Bahasa Arab itu ya tentang, membahasnya tentang bahasa Arab, nanti pertanyaan semuanya bahasa Arab. Ini siapa aja yang ikut kalau Olimpiade Bahasa Arab ini? Itu Olimpiade Bahasa Arab juga terbagi dari 4 tingkatan lah. Ada tingkatan SMA itu, yang SMA pokoknya lawannya dengan SMA. Kalau yang tingkatan kayak kami ini kan MAN, atau MAN atau MAS itu satu aja tingkatannya lawannya. Kalau yang pesantren beda lagi, karena kan nggak mungkin di laga yang pesantren yang udah lebih tahu di bahasa Arab daripada kami. Oh gitu. Kenapa jadi kalau ini nih, kalau Irma kan di kimia, kalau Faril di Arab gitu, itu lebih karena ketertarikan masing-masing atau guru milih? Kalau Faril mungkin lebih plusnya tuh di Arab, atau Irma di kimia, itu gimana? Karena kemarin mungkin juga dari dulu memang basicnya ke agama gitu dan bahasa Arab juga. Oke. Calon-calon ustadz dong ya. Sejadi. Amin. Oke, Irma Khairani Zega, cerita dong ini gimana sampai bisa terpilih jadi finalis tingkat provinsi Sumatera Utara loh ini. Nanti kalau misalnya tembus di provinsi Sumatera Utara ke nasional dong. Yes, mengharapkan nama Kepulauan Nias kan. Gimana ceritanya? Awalnya kan di sekolah kami MAN itu ada ekskul. Ekskul itu banyak bidangnya dan ada ekskul untuk olimpiade. Nah, aku masuknya di ekskul olimpiade kimia. Jadi di situ kita diajari soal-soal tentang olimpiade, mau itu olimpiade kota, provinsi sampai ke nasional. Nah, kemarin ada 5 orang. Tapi yang lewat ke provinsi cuma saya. Oh hebat. Lagi-lagi memang suka pilih eskul kimia dari awal gitu? Enggak sih, FOMO. Oh gitu. Oke. Apa sih yang kimia itu, apa sih yang bikin kamu tertarik tuh apa sih? Enggak tahu, tertarik aja. Tahu nggak sih kalau aku tuh ya, aku paling benci kimia dari dulu sebenarnya. Jadi ketika orang suka sama kimia, fisika, matematika, saya tuh langsung takjub. Bagi saya itu orang-orang pintar. Ya, Irma berarti pintar dong, bisa di bidang kimia. Nah itu seleksinya kayak gimana sih kemarin? Kalau tadi kata Irma itu waktu di kelas 11 ya, sekarang Irma kelas 12. Kalau Faril juga? Dari kelas 11 juga. Kelas 11 juga. Nah itu seperti apa sih kemarin seleksinya, bagaimana? Pertama kan kita mulai dari kelas 10 belajarnya. Jadi itu sebenarnya karena kita dari kelas 10, jadi makanya diambil yang kelas 11 karena udah lama belajar tentang soal-soal olimpiade. Karena jadi di situ di kelas itu 5 orang. Nah, 5 orang itu yang ikut ke seleksi di kotanya. Oke, seleksi di kota itu kapan, itu bulan berapa? Pesawat Liber kemarin. Bulan berapa? Bulan 6. Baru aja bulan kemarin. Juni berarti? Iya. Juni ya. Itu berapa sekolah yang dihadapi saat itu, Irma? Semua di Kota Gunung Sitoli ini? Sekota Gunung Sitoli. Iya. Oke, berarti saat itu posisi juara? Enggak.
lewat seleksi. Oke. Nah, persiapannya saat itu gimana? Berarti belajar soal-soal kimia dong ya? Iya, belajar soal-soal sebelumnya yang pernah dilagakan. Dan itu ada sekitar 2 bulan. 2 bulan? Iya, 2 bulan kita belajar. Pulang sekolah, kadang setelah sholat zuhur. Di sekolah kan sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, kita belajar soal-soal olimpiade. Berarti ada guru pembimbingnya khusus juga? Gitu. Oke, kimia gitu ya. Nah, selama masa 2 bulan tuh persiapan ada rasa jenuh nggak? Atau misalnya, aduh kayak nggak bisa deh ini. Atau memang karena saking suka sama bidang kimia ini? Iya, pernah sampai kayaknya gak usah lagi lah yang 4 orang aja. Saya bidang lain aja deh. Tata boga atau apa enggak ya? Nggak ada. Nggak nyambung ya? Nah, terus? Tapi di situ guru pembimbingnya ngasih support bahwasannya kan belum lomba, belum ujian. Kenapa udah langsung mundur gitu kan? Jadi dia kasih support bahwasannya kita bisa kalau kita mau coba. Iya, benar. Nah, Irma, yang di titik mana sih yang kamu sampai pengen mundur aja deh, udah deh, berhenti deh gitu. Apa sih? Apa pas ketemu soal yang maha sulit atau kayak gimana? Iya, pas ketemu soal yang nggak masuk ke pikiranku, kayak apa soal ini, kayak udah lah nggak usah lagi. Oh gitu. Terus kan ujiannya di libur, jadi kayak mau liburan tapi iya, tolong lain kali panitia jangan kasih di pas libur dong, ya kan, ganggu waktu liburnya anak-anak nih jadinya. Oh, jadi di saat itu udah lagi pasti mikir ya, teman-teman aku lagi libur, lagi seneng-seneng, saya malah bahas soal. Udah gitu ketemu soal yang sulit lagi. Ya. Jadi kayak, apa ini? Tapi akhirnya langsung ketemu sama guru pembimbing, curhat lah ya, si guru pembimbing. Untung guru pembimbingnya, ya udah kalau gitu saya cari yang lain. Untung nggak bilang kayak gitu ya, tapi tetap support Irma gitu ya. Emang saat itu yang terpikir oleh Irma apa sih sebenarnya? Ini untuk diri sendiri, untuk sekolah atau apa sebenarnya? Untuk diri sendiri sih, karena kan kalau sekolah ya ngasih bimbingan, pokoknya ngasih support. Kalau ini kan kalau menang ya untuk pribadi kan, untuk modal untuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Betul. Nah, orang tua biasanya gimana sama kamu kalau misalnya lagi mumet gitu mikirin soal-soal, biasanya orang tua gimana? Kebetulan ini aku nggak ngasih tahu ke orang tua. Hah? Iya, serius? sampai pas waktu menang aku nggak ngasih tahu. Taunya dari Aci aku. Loh, itu kok bisa nggak memberitahu orang tua? Itu maksudnya apa? Mau kasih kejutan, surprise? Enggak, takut nggak menang. Takutnya kan udah ngasih tahu, rupanya kalah. Oh gitu. Jadi pada malu gitu, mending ya udah ntar aja deh, menang apa kalahnya belakangan. Jangan-jangan pun pasti kalau kalah nggak bakal kasih tahu ya? Iya, nggak ngasih tahu sama sekali. Oh gitu. Terus taunya menang. Jadi lewat lah ya. Nah, itu si orang tua udah tahu. Udah. Gimana cara bilangnya sama orang tua saat itu? Bukan aku. Guru? Bukan, Aci kok. Aci itu apa sih? Adek Umi aku. Oh gitu. Seizin kamu ketika diberitahu? Enggak, tiba-tiba ada lagi makan kan, tiba-tiba Aci datang. Dia udah lewat loh, kimia wakili kota Gunung Suli. Oh iya. Aku tuh langsung mikirin momennya dramatis ketika dikasih tau sama Aci, terus tiba-tiba ada guntur menggelegar gitu ya, angin kencang gitu ya. Enggak sampai gitu ya, enggak seperti itu. Enggak. Terus sih ibu gimana dong? Ya senang karena lewat, ya udah senang. Oh gitu. Nggak ada cara pingsan-pingsan kan dengarnya. Tapi si ibu langsung bilang apa sama kamu saat itu? Ya dia nggak bilang, kok nggak bilang sih gitu? Enggak sih, karena memang nggak hanya aku, tapi abang-abangku juga pernah ikut Olimpiade Matematika, tapi mereka nggak ngasih tahu. Taunya pas waktu dia. Berarti udah tradisi. Iya. Kan. Udah tradisi di rumah kayak gitu. Oh baiklah. Oke. Nah kalau Faril, jangan-jangan juga sama nggak kasih tahu sama orang tua? Kalau Faril gimana pengalamannya, seleksinya kayak gimana sih dari awal bisa sampai terpilih ikut Olimpiade Bahasa Arab ini? Itu kan dulu dari kelas 10 dan memang pengen ikut Olimpiade, tapi karena guru yang pembimbing Olimpiadenya kan jarang masuk di kelas kami dulu. Karena di kelas kami kan kelas IPA, jadi kurang masuk guru-guru agamanya yang ngarah ke Arab gitulah. Jadi pas kelas 11-nya adalah guru yang sering masuk di bahasa Arab kami mengusulkan biar anak ini masuk ke
Olimpiade Bahasa Arab. Karena dia lihat ketertarikan kamu sama bahasa Arab gitu ya. Baru lama-lama pas ada Olimpiade barulah aku masuk. Semenjak itu pas coba juara 3. Juara 3 di tingkat mana nih? Tingkat Kota Gunung Sitoli. Terus? Sampai situ aja. Sampai di situ aja. Oh gitu. Berarti ini ada tingkat provinsinya juga kan? Ada, berjenjang kan? Berjenjang. Nah saat itu kenapa? Kenapa hanya juara 3? Apa sih kelemahannya saat itu? Satu karena kurang fokus dengan soalnya, terus kurang banyak latihan juga. Contoh soalnya tuh yang seperti apa sih? Kayak kalau di Olimpiade Bahasa Arab tuh yang kayak gimana sih? Itu full bahasa Arab. Dia nanti tentang membahas tentang, ini contohnya soalnya tentang sejarah, tapi tulisannya itu semua bahasa Arab. Oh gitu. Kita pahami soalnya. Gimana sih? Aku pengen dengar gitu. Gimana? Coba satu soal aja gitu kayak gimana? Nanti dia tanya kan gini, pakai bahasa Arab. Mal lugatul Arabiyah min kalimatul maktabun. Itu meja gitu. Maktabun itu kan artinya meja. Nanti katanya ada itu soalnya itu pilihan ganda. Nanti kita pilih mana jawabannya situ. Oh berarti soal-soalnya nggak terkait keagamaan ini atau terkait keagamaan? Tentang sejarah-sejarah. Gitu. Dengan nanti tanya juga bandara Jakarta itu di mana, tapi pakai bahasa Arab. Oh gitu. Oke. Nilainya saat itu berapa? Nilainya kemarin 40. 40. Dari yang seharusnya berapa? Kalau benar semua? 100. Oh gitu. Kenapa Irma? Ada yang salah? Oh gitu ya. Jadi juara 3. Sempat kecewa nggak pas ternyata? Sangat kecewa. Sangat kecewa. Oh gitu. Orang tua gimana ketika tahu kamu hanya juara 3? Pertama sih kayak nggak yakin aja mereka kalau ikut Olimpiade aku. Pertama aku bilang gini, Mak ikut aku Olimpiade. Katanya ya udahlah ikut aja. Nggak ada, biasa aja responnya karena pemikiran mereka itu pasti akan nggak menang pun nggak dapat gitu. Juara. Udahlah aku bilang aja lah, ya aku buktikan aja lah. Rupanya kan juara 3 juga. Jadi pasti kasih tahu ke emak. Cuma biasa aja, nggak terlalu excited. Tapi kalau juara 1 mungkin excited kali ya? Kalau juara 1 ya lumayan lah. Oh gitu. Jadi kalau yang satu dikasih sama orang tua, tapi tanggapan orang tua biasa-biasa. Kalau Irma justru menahan diri untuk tidak memberitahu. Tapi malah jadi finalis ya, gitu. Tapi aku yakin deh orang tua itu pasti sebenarnya punya apa sih, bangga deh sama kalian berdua kan, meskipun mungkin reaksi si ibu mungkin biasa-biasa saja kan, lebih ke karakter mungkin ya. Mungkin kalau anak saya dikasih tahu saya langsung lompat-lompat, saya bikin kenduri gitu kan, belum tentu menang saya bikin kenduri dulu gitu ya mungkin ya. Tapi kan kalau Faril ternyata ya cuma juara 3, sangat kecewa ya Faril saat itu ya. Tapi pelajaran yang kamu dapat lewat ikut Olimpiade, terus kamu cuma juara 3, maksudnya gini loh, kamu evaluasi diri kan pastinya, aku tuh kurangnya di mana ya saat itu? Kurangnya itu di penghafalan kosakatanya. Berarti masih banyak kosakata yang belum kamu kuasai ya. Kadang-kadang nih ya, bener gak? Kadang-kadang kita merasa kita udah paling hebat nih, tapi kalau ketemu sama orang lain kita baru tahu, oh iya, apa sih yang mungkin berubah dari Faril ketika akhirnya sudah ikut Olimpiade dan harus terima kenyataan aku cuma juara 3, mungkin ada yang berubah nggak kira-kira yang berubah? Mungkin dari evaluasi diri kamu sendiri mungkin, oh ya kemarin mungkin terlalu jumawa mungkin ya, seperti itu. Itu mungkin karena terlalu sepele dengan perlombaan. Ya, ujung-ujungnya kan jatuh juga. Oke, tapi sebelumnya udah belajar kan soal-soal yang pernah? Itu kan ada guru bimbingannya juga selama 3 bulan lah kalau nggak salah. Berarti banyak soal baru mungkin yang di luar ekspektasi kamu mungkin ya, seperti ada itu. Ada juga yang soal yang udah terkait dengan yang kami bahas, tapi kadang lupa karena udah nyampe di rumah nggak di situ lagi. Tapi guru saat itu gimana? Sempat bilang, aduh kenapa cuma juara 3 atau tetap semangatin? Tetap semangatin. Semangatin ya. Dan apapun hasilnya kan ya segitulah. Berarti ini terakhir ya, nggak bisa lagi ikut ya, karena sudah kelas 12 ya. Oke, baik. Oke. Yang juara saat itu siapa sih? Kalau boleh tahu yang pas di Olimpiade Bahasa Arab saat itu dari sekolah aku juga. Oh ya? Tapi
beda apa kan? Beda mereka kan laki-laki. Yang juara 1-2 tuh perempuan. Oh, gitu. Man kayaknya dengar-dengar juga banyak ya prestasi-prestasinya ya, Man itu ya. Kalian-kalian nih yang mencetak prestasi terukir namanya di sejarah MAN Gunung Sitoli ya. Oke, nah Irma, ini kan kapan nih kira-kira yang untuk tingkat provinsinya bakal digelar? Masih belum tahu. Belum tahu. Iya, belum tahu. Tapi gimana? Ini udah mulai persiapan lagi atau kayak gimana? Belum ada persiapan. Masih belum dipanggil sama guru penanggung jawab sama guru pembimbing. Kemarin cuma buat banner. Ya cuma itu aja. Belum lagi mulai prosesnya belum. Oke. Mudah-mudahan nggak dibilang besok ya. Nggak ya. Tapi ini kayaknya bentrok sama kan udah kelas 12. Jadi harus fokus juga. Terus gimana dong? Ya nggak apa-apa. Strateginya kayak gimana? Kalau semisal olimpiadinya cepat ya olimpiadi diduluankan. Kalau memang duluan ujian-ujian tuh ya udah nggak tahu nanti kayak mana cara mungkin komunikasi sama guru pembimbing kayak mana strateginya agar untuk akhir sekolah sama olimpiadenya nggak bentrok. Tapi mungkin tapi mungkin kalau sampai Desember kayaknya masih santai ya. Mungkin dari Januari kita sudah mulai fokus ke ujian nasionalnya ya untuk ujian kelulusan gitu ya. Oke, Irma Khairani Zega ya bidang kimia. Kalau misalnya ada dikasih kesempatan misalnya coba bidang lain selain bidang kimia, Irma suka apa sih? Bidang apa lagi? Biologi mungkin. Oh, biologi. Iya. Apa saja kalau di OSN itu yang ada? Matematika, fisika, kimia, biologi. Kemarin ada informatika, kebumian, sama sosiologi, ekonomi. Pokoknya banyak. Semua kalian ikut bidang itu yang dari semua. Dan yang ikut ke provinsi hanya bidang ini? Enggak, 9 itu. 9 orang 4 bidang kalau nggak salah. 3 orang di informatika atau kebumian. Kebumian 3 orang. Astronomi lagi, astronomi udah. Terus matematika, kimia, astronomi, kebumian. Astronomi ya. Kalau ada astrologi saya astrologi aja deh. Nggak usah astronomi deh, berat banget. Gitu. Oke. Jadi tapi mudah-mudahan ya kalian tuh bisalah mengharumkan nama kota Gunung Sitoli nanti di Sumatera Utara, bahkan bisa sampai ke nasional. Kalau dari MAN sendiri pernah nggak yang sampai ke nasional? Pernah nggak? Siapanya dianya? Bukan, enggak. Dari MAN pernah nggak? Ada pernah atau ada yang sempat sampai ke tingkat provinsi sebelumnya? Ada. Cuma nggak tahu kalau sampai ke nasionalnya. Kamu cetak sejarah dong, Irma. Cetak sejarah akhirnya pertama kalinya dari MAN akhirnya sampai ke tingkat nasional. Amin. Punya mimpi sebesar itu nggak? Punya. Setiap orang kan punya mimpi setinggi langit. Ya walaupun nggak nyampe. Pernah. Oke. Kalau guru pembimbing bilang apa? Ada kasih target nggak sama Irma? Nggak ada. Santai aja ya. Karena kan kalau terlalu nanti nggak fokus malah nggak dapat. Kayak tadi kalau pertanyaan aku sama Faril tuh apa sih pelajaran yang kamu dapat ketika kamu ikut obat? Ternyata terlalu menyepelekan itu nggak baik gitu ya. Santai mungkin betul santai, tapi santai kayak gimana dulu nih? Nah kalau kamu pelajarannya apa? Lewat seleksi demi seleksi, tahapan demi tahapan yang sudah Irma lalui sampai bisa menjadi finalis. Pelajaran buang-buang waktu itu nggak baik. Aku terlalu membuang-buang waktu. Sebenarnya kalau memang mau ikut olimpiade itu dari kelas 10 udah bisa. Cuma karena ya udahlah nanti. Oh, gitu. Berarti seharusnya bisa ketika bisa sampai mungkin 3 kali mungkin ya. Mungkin. Oh, berarti baru ketika di kelas 11 baru akhirnya memutuskan ikut gitu. Ikut. Jadi sebelum-sebelumnya kenapa? Pikirannya pertimbangannya apa itu? Karena masih kelas 10 kayak masih mau main-main. Jadi kayak banyak peluang yang sudah dibuang. Sebenarnya banyak. Kan ini kelas 12 baru tahu ternyata olimpiade itu sepenting itu. Karena kalau kita dapat sertifikat bisa menunjang ke Betul banget. Sedikit menyesal atau banyak menyesal? Menyesal banget. Oke, menyesal banget ya. Tapi tiba-tiba yang bisa bikin kamu
Oke, akhirnya aku ikut gitu. Apa akhirnya kamu sadar, oh iya ya, saya butuh loh penghargaan ini. Di situ kah atau ada ucapan seseorang yang bikin kamu akhirnya yes, ini saatnya gitu? Awal sebenarnya setelah aku ikut Olimpiade baru sadar kalau ternyata sepenting itu. Sebelumnya enggak peduli. Bahkan mau ikut aja karena nengok kawanku ikut. Kayak ikut ya, dia ikut. Karena dibilang sama guru pembimbing, ayo ikut. Awalnya kayak enggak. Gitu. Terus tengok kawanku semua, ikut, yaudah ikut lah. Oh jadi padahal itu karena lihat teman-teman ikut, oh udah ikut-ikutan akhirnya ya, ikut-ikutan gitu ya. Oh gitu. Tapi yang bikin malas tuh apa sih sebenarnya? Malas itu kenapa? Merasa bahwa nggak mau direpotkan dengan berbagai persiapan atau sebenarnya apa? Nggak mau repot, kayak ya udah nggak usah. Kayak pulang sekolah mau langsung ke rumah, nggak ada bimbingan apa-apa ya. Terus pulang ke rumah nggak buka buku soal nggak, tapi mau bebas. Ternyata itu salah. Yang benarnya bukan, mungkin menikmati masa muda itu boleh, tapi menikmati masa muda dengan merusak masa muda itu beda tipis. Iya, setuju. Karena kalau kita terlalu menikmati sampai kita lupa dengan masa depan kita, mungkin ya masa depan kita akan hancur karena nggak ada persiapan dari masa muda kita. Mungkin kalau kita di masa muda terlalu berleha-leha, mungkin di masa tua kita akan sakit-sakitan karena nggak ada bekal dari masa muda. Tapi kalau dari masa muda kita hancur-hancur habis-habisan, mungkin di masa tua akan kita nikmati kehancuran. Cakep. Kalau Faril apa dong? Apa itu kalau dengar Irma aku iya benar ya dari seorang pemikiran anak SMA bisa tercetus hal yang seperti itu. Kalau Faril apa mungkin? Apanya nih? Kalau Irma kan tadi udah ngomong soal masa muda gitu ya. Beda tipis loh antara apa tadi? Menikmati masa muda dengan merusak masa. Menikmati sama merusak gitu. Nah kalau Faril apa? Kira-kira yang nggak terpikirkan apa-apa. Oh gitu. Tapi setuju kan yang dibilang sama Irma ya? Setuju. Kayak beda-beda kasus kalian. Kalau yang satu mungkin merasa nanti-nantilah. Kalau ini justru pengen dari dulu pengen ikut ya. Ada saatnya, tapi ya inilah yang terjadi saat ini ya. Cita-cita apa Irma? Cita-citaku kalau cita-cita ganti-ganti. Oh serius? Boleh nggak kita patenkan saja cita-citanya hari ini di podcast ini, boleh ya? Karena kan kalau lagi nengok ini seru mau ini. Ya udah deh kasih 5 deh, apa cita-citanya? Coba yuk, yang pertama apa cita-citanya? Apa ya? Yang satu aja lah. Oke. Akhirnya terima kasih. Mungkin cita-cita tuh bebas kan, nggak harus nggak harus jadi apa PNS? Iya. PNS. Jadi apa? Mau kan cita-cita itu bebas kan. Aku jadi curiga ini. Ditanya cita-citanya jadi berat ya. Ini kayaknya cita-citanya berat ini menyangkut stabilitas negara kayaknya. Enggak. Apa dong? Cita-cita pengen kuliah dia itu nggak ngebebani orang tua. Maksudnya full nggak ngebebani orang tua. Itu cita-cita. Itu aja? Ya. Bidang apa gitu? Ada kimia, teknik kimia. Cuma ya sulit sebenarnya ya. Sulitnya itu karena kimianya atau karena prinsip bahwa tidak membebani orang tua? Karena kimianya, karena kalau kimia aja ya udah kimia, tapi ini teknik kimia. Oh my god, keren. Tapi saya berdoa mudah-mudahan tercapai cita-citanya. Tapi karena memang tidak membebani orang tua, rencananya apa ke depannya? Mau ikut seleksi olimpiade, beasiswa. Cuma masih belum, kan masih awal ya, kelas 12. Mungkin pas waktu udah mau akhir atau pas waktu udah kuliah nanti baru ada BU.
beasiswa unggul. Cuma ya mungkin akan sulit karena lawannya nggak hanya itu aja tapi seluruh. Ya, tapi persiapkan diri dengan baik. Mudah-mudahan nanti menang di tingkat provinsi dan itu jadi lumayan lah modal ya untuk bisa dapat beasiswa ya. Oke, salut loh sama kamu tuh sampai udah punya pikiran bagaimana supaya tidak membebani orang tua gitu ya. Nah kalau Faril cita-citanya apa? Insya Allah sih jadi tentara. Jadi kalau misalnya nggak lolos ya jadi guru bahasa Arab. Nggak jauh-jauh dari bahasa Arab. Suka banget ya sama bahasa Arab ya. Karena dulu sebelum masuk MAN kan dari pesantren juga. Oh gitu. Kamu kuasai bahasa apa saja sih selain bahasa Arab? Bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Nias. Bahasa Nias. Bahasa Inggris? Kurang gitu ya. Oke, bahasa Arab. Kalau menurut kamu sekarang perkembangan bahasa Arab tuh kayak gimana sih? Perkembangan bahasa Arab tuh gimana? Agak gimana ya? Gimana bilangnya? Perkembangan bahasa Arabnya. Bahasa Arab gitu ya. Pada umumnya gitu bahasa Arab. Bahasa Arab pada umumnya. Gimana? Kalau Irma menurut apa? Irma? Maksudnya? Bahasa Arab ini sudah familiar nggak sih misalnya di tingkat SMA, SMK kayak gitu? Apa cuman hanya di lingkup madrasah saja? Itu bahasa Arab sih kalau memang lebih familiar ke sekolah-sekolah yang keagamaan aja sih. Kalau di SMA kan kurang. Tapi nggak menutup kemungkinan anak SMA juga bisa bahasa Arab. Betul. Di rumah suka berbahasa Arab juga dengan orang tua? Tidak lah. Tidak ya. Sendiri juga yang bisa bahasa Arab. Yaudah nanti saya akan belajar bahasa Arab deh supaya kita bisa berkomunikasi bahasa Arab. Oke, baik. Cita-citanya dari kalau nggak tentara jadi guru bahasa Arab ya. Oke, mudah-mudahan tercapai juga ya. Faril ya, cita-citanya menjadi seorang tentara. Berarti sudah harus bangun badan dari sekarang nih. Tapi masih fokus ke sekolah dulu. Nanti kalau fokusnya ke bangun badan kan takutnya terbentuk semua kan nggak tinggi. Nanti kayak si Irma, tahu-tahu waktu berlalu saja. Bener nggak Irma ya? Bener nggak? Ya paling kan persiapannya itu di materinya aja lah. Materi kan di tentara itu kan ada ujiannya materi juga. Tapi fisik juga loh. Iya, fisik kan lebih utama. Kita lihat ini, kita sering kalau misalnya sudah mulai ada penerimaan itu kita lihat ya anak-anak muda yang suka lari-lari keliling-keliling Kodim itu persiapan juga untuk tentara. Tapi anyway deh, pokoknya mudah-mudahan sukses cita-citanya Faril menjadi seorang tentara. Apa sih yang bikin kamu tertarik sama sosok tentara? Kan dari pas kecil kan Presiden Yusuf Kala presiden atau wakil presiden ya. Yusuf Kala kan pernah ke Nias. Oke. Nah pas saat itu kan tentara kan berjejer di samping jalan. Iya. Nah pas ku salam dia dikasih aku 5.000. Si siapa? Tentara ini. Nah, dari sejak situ suka aja tentara. Masih ingat tentaranya siapa? Nggak ingat lagi ya. Agak hitam-hitam gitu. Oke. Jadi kamu terkesannya karena duit 5.000-nya. Karena kebaikan. Oh kebaikan ya. Oh gitu. Biasanya yang pertama itu tentara tuh kayak kejam aja nggak suka sama anak-anak. Oke, baik ya. Oke, ternyata kita nggak tahu ya tindakan sekecil apapun ternyata bisa memberi kesan pada seseorang. Mungkin bertahun kemudian itu baru oh iya ya gara-gara tindakan kecil ini akhirnya seorang Faril ingin jadi tentara. Mudah-mudahan tercapai jadi tentara yang pinter bahasa Arab. Yang nanti murah hati juga kasih 5.000 sama yang lain supaya anak-anak yang berikutnya juga pengen jadi tentara. Senang sekali loh aku bisa ngobrol sama kalian berdua di podcast ini. Mudah-mudahan juga ini bisa kasih semangat juga teman-teman yang lain ya. Dan belajar juga dari kalian semua bahwa jangan loh kita sia-siakan waktu. Mumpung masih ada kesempatan, ayo ya. Kalau ada kesempatan, mungkin di sekolah lain masih ada yang mungkin benar-benar dipilih orang-orang yang punya kedekatan khusus dengan guru untuk bisa ikut. Nah kalau misalnya sekarang terbuka lebar nih siapa yang mau ikut, yuk. Nah kenapa nggak dimanfaatkan, ya kan? Jadi kita bisa ukur kemampuan kita seperti apa. Jadi thank you ya, ya sukses selalu. Ditunggu mudah-mudahan nanti ke depan saya akan bisa melihat Faril memakai seragam tentara. Amin. Dan Irma juga menjadi ahli teknik kimia. Oke, terima kasih sudah datang di Nahia Podcast. Dan sampai di sini Nahia Podcastnya. Sampai jumpa.